Sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan kiranya kasih Tuhan terus hadir di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi sebelum kita bersama-sama akan melangkah untuk menjalani tugas panggilan kita masing-masing, kita semua akan melandasi hidup ini dengan sabda Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan, menyiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita datang kepada Tuhan, minta tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan. Mari saya hantarkan. Puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan hanya ada padamu, ya Allah, kekal selama-lamanya. Bapa di surga, Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankan di pagi yang indah ini Tuhan, kembali anak-Mu menghadap tahta-Mu yang Maha Agung. Kami semua mengaturkan puji syukur dan terima kasih atas segala pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan ketika kami beristirahat semalam. Dan di pagi yang sangat indah ini, tanpa kekurangan apapun, Engkau memberikan kesempatan pula kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Kami bersyukur untuk damai sejahtera kami pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesegaran tubuh, jiwa, dan roh kami. Demikian pula kami juga bersyukur Tuhan atas anugerah usia yang Kau tambahkan satu hari. Izinkan Tuhan dengan semua yang terbaik di pagi hari ini, kami semua akan melakukan tugas panggilan kami masing-masing. Namun demikian, sebelum kami menunaikan tugas, kami ingin dan rindu sekali mendengarkan sabda Tuhan sebagai tuntunan hidup kami, supaya langkah kami bisa menjadi berkat bagi tempat di mana kami berkarya, dan kami boleh berbuah sebagaimana yang Kau harapkan untuk setiap pribadi kami. Untuk itu pula, kiranya hati kami Tuhan, Engkau berkenan menguduskan dan menyucikannya. Izinkan firman-Mu ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam palungan hati kami, supaya dimanapun kami berada, kami tetap bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang terbaik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan puji syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini akan diambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Kitab Wahyu pasal yang ke-8, pasal yang kedua, ayat 8 sampai 11, demikian Tuhan bersabda. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan menderita. Saya ulangi, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita semua yang mau mendengar firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita semua di dalam kehidupan kita saat ini, pasti kita pernah menjalani yang namanya kehidupan yang mungkin dalam bahasa kita atau dalam pengertian dan pemahaman kita tidak pernah terlepas dengan apa yang namanya penderitaan.
Namun di dalam perjalanan kehidupan itu setiap manusia memiliki penderitaan-penderitaan masing-masing sesuai dengan yang dialami dan dihadapinya saat ini. Ada orang yang menderita oleh karena kesalahan sendiri, oleh karena sikapnya, tindakannya, cara berpikirnya, dan sebagainya. Ada pula orang yang menderita oleh karena akibat daripada orang lain. Mungkin difitnah, mungkin mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang baik dan lain sebagainya. Demikian pula ada yang menderita oleh akibat sistem, di mana pemerintahan tidak berpihak kepada kehidupan orang tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika penderitaan itu merupakan penderitaan yang dialami oleh banyak orang, seperti mungkin kita kekurangan di dalam kebutuhan sarana-sarana hidup, dan saya menganggap itu adalah hal yang wajar. Tetapi bagaimana kalau kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan itu terjadi akibat daripada sistem, akibat dari ketidakperpihakan lingkungan terhadap diri kita semuanya? Tentu akan mendapat dampak yang kurang baik bagi kehidupan kita seutuhnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hubungan antar manusia memang sering membuat kehidupan ini bisa menjadi baik. Tetapi tidak sedikit pula juga membawa dampak yang tidak baik. Jikalau orang punya pemikiran-pemikiran yang berpikir positif, pemikir-pemikir yang baik, tentu dia tidak akan pernah kekurangan untuk memuji orang satu dengan orang yang lain. Tetapi akan berbeda jikalau orang itu memiliki pemikiran negatif, maka juga tidak akan pernah kekurangan untuk dapat mengungkapkan hal-hal yang tidak baik bagi kehidupan banyak orang. Mungkin kalau kita mengingat unen-unen bahasa Jawa, wong seneng ora kurang pangalem, wong serik ora kurang panyacat. Atau artinya bagi orang yang suka tidak akan kekurangan cara untuk memuji orang. Tetapi bagi orang yang tidak suka juga tidak akan kekurangan untuk mencari-cari kesalahan daripada orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh jemaat, yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya kita semua yang saat ini hidup berjemaat di GKJ Semarang Timur, kehidupan jemaat Smyrna pada waktu itu juga pada umumnya untuk gereja-gereja yang hidup di sekitarnya atau gereja-gereja awal pada waktu itu juga mengalami tantangan yang sangat-sangat berat. Tantangan-tantangan utamanya mereka adalah ketika menggelarkan Injil di muka bumi ini. Karena konteks pada zaman itu tidak jauh berbeda dengan konteks kehidupan para rasul yang pada waktu itu juga memberitakan firman Tuhan, sehingga tidak jauh berbeda apa yang dialami oleh orang-orang yang hidup di Smyrna pada waktu itu. Akan tetapi apa yang dilakukan mereka sesungguhnya bukan kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka semua melakukan pemberitaan Injil ini demi kemuliaan nama Tuhan. Namun demikian mereka juga mengalami problem yang dihadapi yang tidak mudah untuk mereka lakukan dalam setiap perjalanan mereka di dalam pemberitaan Injil itu, akibat sistem yang terjadi pada waktu itu, sehingga tidak leluasa mereka untuk memberitakan Injil oleh akibat tekanan-tekanan yang mereka hadapi ketika mereka memberitakan Injil. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesediaan jemaat Smyrna dalam menanggung penderitaan serta menambahkan segala sesuatu yang tidak menyenangkan muncul dari usaha-usaha orang yang ingin menekan, yang ingin mencoba menjauhkan dari kehidupan orang-orang percaya dari apa yang mereka imani. Dalam hari ini adalah Yesus Kristus yang menjadi sumber pemberitaan itu sendiri. Sekali lagi, memang bisa terjadi penderitaan itu sebagai penderitaan kolektif. Mungkin satu kelompok
dalam sebuah persekutuan, satu gereja, dan lain sebagainya. Namun demikian, apa yang dialami oleh jemaat di Smyrna merupakan penderitaan sistem yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan pemerintahan pada waktu itu. Sehingga jemaat ini mengalami tekanan-tekanan penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga mereka harus merelakan tubuh, jiwa, dan rohnya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari tantangan itu tentulah kita sadari bahwa kita juga butuh pikiran-pikiran bening untuk menghadapinya. Suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah adanya keterhubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai sumber pemberitaan itu sendiri, yang senantiasa akan menganugerahkan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk selalu memberikan kekuatan, memberikan pengertian dan pemahaman, sehingga setiap tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan ketika memberitakan Injil akan memberikan kekuatan tersendiri bagi mereka semua. Sehingga Injil tidak akan pernah berhenti untuk diberitakan, tetapi akan terus-menerus didengungkan di seluruh muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Ia berfirman kepada para murid demikian. Sehingga demikian pada murid-murid bahwa roh itu penurut, daging itu lemah. Sebagaimana ditulis dalam Matius 26 ayat 4. Sehingga Ia berpesan agar semuanya itu bertekun di dalam doa. Mereka semua dituntut untuk selalu berjaga-jaga, karena setiap tantangan yang mereka hadapi bukanlah tantangan yang sederhana, melainkan tantangan yang sangat berat, yang membutuhkan tidak hanya pengorbanan daripada kehidupan mereka, tetapi juga tubuh, jiwa, dan roh mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tetap teguh pada keyakinan iman kita akan juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus, bahwa tidak ada yang mampu menyelamatkan kita selain Tuhan, maka menghadapi setiap tantangan itu tidak perlu harus mengorbankan iman kita. Itu artinya tantangan tidak sebanding dengan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan selalu mengingat sabda Tuhan ketika Ia naik ke surga. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu berarti bahwa kedaulatan pemerintahan dan kekuasaan ada di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi di surga dan di bumi adalah Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi pertanyaan bagi kita semua, mengapa di antara kita masih juga meninggalkan Kristus? Mungkin karena akibat-akibat pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh mereka semua. Baik pergumulan-pergumulan itu lahir dari kecerobohan hidup kita, dari ketidakmampuan kita mengelola kehidupan kita, ataupun oleh karena orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan oleh sistem yang dibangun oleh sebuah negara. Sehingga kita merelakan untuk meninggalkan Yesus sebagai sumber kekuatan kita, pemilik langit dan bumi dengan segala isinya. Kita semua menjadi tidak segan untuk memikul salib kita masing-masing. Kita menjadi segan untuk menderita untuk Kristus. Kita segan untuk memuliakan Tuhan di dalam pengabaran Injil kita, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh rekan-rekan kita di Smyrna adalah bukti bahwa kita memang butuh kekuatan daripada Tuhan. Kita membutuhkan apa yang perlu di dalam perjalanan kehidupan iman kita. Oleh karena dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan akal budi kita, kita tidak akan pernah dapat menjalani kehidupan salib itu dengan baik. Malah kita akan jatuh di dalam dosa kita. Tidak perlu takut atas apa yang akan kita alami di dunia ini. Bukankah Tuhan sendiri yang menuntun kita bahwa segala sesuatunya tak pernah luput dari pengawasannya.
Dan segala sesuatunya tak pernah luput daripada anugerah yang diberikan kepada saudara dan saya. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di pagi hari ini membekali hidup kita di dalam kita berkarya, kita tetap setia di dalam tugas panggilan kita masing-masing. Apapun penderitaan dan tantangan yang akan kita hadapi sepanjang hari ini, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir. Oleh karena Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan kekuatan, Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan hikmat, dan Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan kemampuan kita untuk mengatasi setiap pergumulan yang akan kita hadapi sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, tetap setialah untuk memenuhi janji Tuhan. Tetap setialah untuk memenuhi tugas panggilan yang diberikan kepada saudara dan saya. Dan tetap setialah untuk menjadi pengabdi daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Semirna itu tidak akan menyurutkan niat kita untuk tetap menyintai Tuhan Yesus Kristus. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, sungguh kami sangat bersyukur karena pagi hari ini Engkau sudah membekali kami dengan sabda-Mu. Kami menyadari akan segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami Tuhan, di dalam mewujudkan kehendak-Mu untuk kami memberitakan Injil-Mu di muka bumi ini. Banyak tantangan, hambatan, dan rintangan yang harus kami hadapi. Namun demikian kami tetap membutuhkan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan, supaya hambatan-hambatan itu tidak akan memutuskan kami untuk membuang salib dalam kehidupan kami, tetapi kami akan tetap memikulnya, dan kami akan tetap bertahan oleh karena Engkau sudah menyediakan mahkota yang terbaik bagi kami semua. Kuduskan dan sempurnakan kami Tuhan, supaya apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami dapat melakukannya. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jikalau sampai hari ini kami tidak mampu mewujudkan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan puji syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.